Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 21 Februari 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 9 ayat 21 yang demikian bunyinya. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai keadaan mengerti hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang. Selain itu, kesadaran juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami situasi atau kondisi di sekitar. Respons manusia terhadap situasi yang terjadi berdasarkan pengetahuan atau perenungan yang mendalam. Kesadaran memiliki manfaat, yaitu membuat manusia dapat mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikan masalah. Kesadaran juga menjadi bagian kehidupan Saulus. Saulus adalah gambaran seseorang yang mengalami perubahan dari kehidupan yang gemar melakukan penganiayaan kepada pengikut-pengikut Yesus, berubah menjadi seorang pengajar di sinagoge untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Peristiwa luar biasa yang dialami Saulus membuatnya sadar bahwa Yesus adalah Anak Allah, Sang Mesias. Pengalaman hidup membuat Saulus mengalami perubahan luar biasa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan para pengikut Yesus di Damsyik yang tidak mau menerima Saulus, meskipun mereka sudah melihat perubahan dalam diri Saulus. Nampaknya pengalaman hidup mereka tidak cukup untuk mendorong terjadinya sebuah perubahan. Kemampuan Saulus untuk tidak hanya melihat selintas tetapi memahami dan merenungi situasi yang terjadi membuat Saulus dapat mengalami perubahan hidup yang baik dan melakukan tindakan yang tepat. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh para pengikut Yesus di Damsyik. Melalui kisah hidup Saulus yang memiliki kemampuan untuk memahami situasi atau kondisi yang terjadi, sikap ini sangat diperlukan agar kita bisa melakukan tindakan yang tepat demi terwujudnya kehidupan yang baik. Seturut dengan kehendak Tuhan, di tengah-tengah realita kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi, memiliki sebuah kesadaran atau memahami situasi atau kondisi menjadi hal yang penting. Kondisi lingkungan yang cukup memprihatinkan memerlukan respon setiap kita, yaitu kesadaran dari umat manusia. Ajakan untuk merespon ini, mari kita tanggapi dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Saulus dalam kehidupannya. Kita sadar untuk berubah, sadar untuk melihat apa yang terjadi di lingkungan setiap kita. Apa yang mestinya kita pelihara, apa yang semestinya kita jaga, apa yang semestinya untuk terus kita hidupi bersama sebagai sesama ciptaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita diajak untuk mau mencintai lingkungan kita. Dimulai mungkin sejak mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan tisu.
Biarlah kita boleh disadarkan ketika kita menggunakan semua itu dengan berlebihan, kita juga membantu merusak lingkungan kita. Biarlah setiap kita sadar untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita untuk mendatangkan juga kehidupan yang sehat dan baik. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk mau sadar dan berubah. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, sadarkan kami ya Tuhan ketika kami melihat lingkungan kami mulai banyak tercemar. Sampah ada di mana-mana. Bahkan di beberapa titik-titik wilayah di Indonesia sedang kesulitan untuk mengolah sampah-sampah rumah tangga. Ajar kami untuk menjadi seorang yang bijaksana. Ajar kami untuk menjadi seorang yang sadar untuk dapat memelihara alam ciptaan-Mu dengan bijaksana juga. Mampukan kami ya Tuhan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk dengan membuang sampah sembarangan, memakai bahan plastik secara berlebihan, begitu juga dengan tisu. Biarlah Tuhan yang terus membentuk kami, agar kami mau berubah dan mencintai alam ciptaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.